Selamat datang di podcast Selepas Senja episode ke-44. Ketemu lagi sama gue, Alice Leons. Selamat datang buat semua teman-teman. Buat kamu, mungkin kamu belum jadi teman aku karena kamu baru sekali dengerin podcast ini. Pokoknya selamat datanglah di podcast Selepas Senja. Udah langsung aja, gue gak mau basa-basi, kelamaan nanti basi. Kebetulan kemarin itu gue lagi abis ngobrol-ngobrol sama temen gue yang lagi pusing. Jadi dia itu ceritanya pusing sama pacarnya. Tumben lo kak, langsung straight to the point gitu loh. Kali ini gue langsung ngobrol gitu ya, karena gue takut lupa. Karena kadang-kadang gini, nah kan ini mulai kemana-mana nih gue ngomongnya. Iya, oke, gue ingat gue pengen ngomongin soal temen obrolan gue dan temen gue dan kepusingan temen gue. Iya, kadang-kadang gini, gue tuh udah punya topik yang pengen gue bahas gitu loh di podcast gue. Dan begitu masuk opening, intro dan lain sebagainya, gue ngobrol dan akhirnya gue ngomongin hal-hal lain, topik-topik lain, dan akhirnya apa yang gue rencanakan untuk ngobrolin itu gak jadi diobrolin. Itu sering terjadi di podcast gue. Mungkin karena aku bukanlah seorang profesional podcaster, jadi ya udah deh. Jadi maksudnya gini, kenapa tadi langsung to the point aja, gue langsung pengen ngobrol soal itu gitu. Jadi gini, karena ini seru banget dan sebenarnya mungkin buat orang di dalam satu hubungan gitu ya, kayaknya agak-agak banyak mungkin atau pernah atau mungkin nggak pernah, nggak ngerti deh pokoknya. Tapi gue sih pernah dan nggak tahu, gue lupa gue udah pernah ngobrolin belum. Tapi gini, jadi ceritanya temen gue itu pacaran sekitar udah masuk setengah tahun kali ya, setengah tahun, mau setengah tahun, mungkin belum nyampe sana 5 bulanan gitu ya. Nah, awal-awal dia mengenal orang ini dan melihat gitu ya, gue tuh nggak pernah loh selama ini mendapatkan seseorang, maksudnya berhubungan gitu ya, menjalin hubungan dengan seseorang yang benar-benar kayaknya takut banget kehilangan gue. Itu awalnya. Dan dia merasa apa ya kalau nggak pernah dapet seseorang yang punya urat posesif yang kenceng, mungkin hal beginian tuh waktu kamu ketemu dengan seseorang yang posesifnya kenceng, itu agak-agak lucu. Tapi lucunya itu mungkin hanya di beberapa bulan. Tapi begitu sudah mulai masuk ke jangka waktu yang mulai panjang, yang pastinya akan merasa jengah sih kata-kataku. Mungkin bukan itu. Tapi ya lama-lama capek gitu. Iya, karena gue ya dulu pernah dapat cowok yang posesif dan posesifnya sekali gitu. Kayak temen gue. Cuman ini gue cerita soal dia dulu deh. Iya, jadi awal-awalnya dia ngerasa gila ya, kemarin-kemarin gue selalu dapetin pasangan yang cuek, cool. Terus orang yang membebaskan, lo mau beraktivitas kemana saja, lo mau jalan sama siapa aja. Maksudnya orang yang mungkin toleran gitu ya sama pasangannya, orang yang mungkin percaya dan memberikan kepercayaan, orang yang menganut paham ya setiap manusia punya hak
untuk hidup dan melakukan aktivitas, kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan dirinya. Nah, kalau kita biasanya gitu ya, berhubungan dengan orang-orang yang seperti itu, pastinya begitu kena sama yang overprotective, itu agak, aduh gimana, lucu gitu kan, depannya ini gue bilangin depannya, karena gue pernah ngerasain awalnya lucu ya, pulang kayaknya dimonitor terus gitu kan, dimonitor terus, lama-lama berasa kayak tahanan dalam dalam kota. Soalnya dimonitornya terus gitu kan. Jadi teman gue tuh pokoknya kalau pulang harus sama dia, pergi harus sama dia. Jadi kalau misalnya pacarnya ini berhalangan dan nggak bisa gitu ya, nggak bisa nganterin dia kemana atau pergi sama dia gitu, dia nggak boleh kemana-mana, harus diam di rumah. Pada awalnya mengetahui dan merasa dicemburuin, aduh dia takut kehilangan aku gitu kan, pasti seru banget gitu kan. Namanya rasanya, aduh kayaknya ada orang yang mendekap aku kencang dan erat. Gila lu, bayangin kalau udah mulai masuk beberapa bulan, engep tau gak, bengek. Kayak dia kemarin, dia ngoceh sampai berjam-jam toh. Gue sampai ngakak karena apa, pas awalnya gue sebenarnya sih udah mulai udah punya feeling gitu ya waktu dia cerita pada awal mulanya, awal sebelumnya kemarin dia ngoceh-ngoceh dan dia curhat, waktu dia awal-awal cerita jadian sama seseorang, orangnya aduh peduli banget sama gue baru sekali loh kayaknya ada orang yang benar-benar yang perhatiannya tuh sampai dia tuh benar-benar merhatiin penampilan gue. Kalau misalnya gue pakai pokoknya gue tuh harus pakai luaran gitu kan, kayak cardigan segitu, atau gue pakai pokoknya gimana caranya orang tuh tidak bisa melihat, jangankan ngelihat kulit kayaknya, lekuk tubuh pun kalau bisa jangan gitu ya. Terus kalau misalnya lagi jalan terus udah gitu ada orang yang ngelihat ke arah temen gue, itu langsung kayaknya dia pasang badan menutup gitu kan ya. Terus kalau misalnya dia telepon, pokoknya kayak tahu gitu loh, maksudnya aktivitasnya si cewek ini gitu ya, si temen gue, maksud gue si temen gue ini aktivitasnya apa aja gitu ya, dia harus tahu. Jadi dia tuh sampai bikin jadwal dan emang pada awalnya lucu banget ya nggak sih? Tapi maksudnya gini loh, ya waktu pertama kali, gila ya peduli banget, gila ya perhatian banget. Gak pernah tuh sebelum-sebelumnya gue punya cowok yang pengen tahu gitu, gue bangun tidur terus ngapain, abis itu misalnya siang gue makan di mana. Jadi dia tuh harus selalu ada reportase. udah kayak reporter itu, harus ada pemberitahuan gitu ya, kayak yang aku udah pengen berangkat nih gitu kan. Emang lucu sih, tapi gue sampai sekarang maksudnya kalau laki gue ya, maksudnya gue berangkat ke suatu tempat, dia pengen kalau gue udah nyampe, gue kasih tahu, bilang aja gue udah nyampe gitu loh. Itu dari dulu gitu loh. Cuman maksudnya ataupun misalnya pas gue mau pulang gitu ya, gue udah on the way ya gitu loh. Tapi udah, that's it gitu kan. Kalau dia enggak, misalnya telat gitu ya, misalnya kayak gini, dia makan siang sama siapa? Itu ditanyain, tanyain, tau gak sih? Misalnya dia nyampe ke kantor, kok kamu lama banget? Nggak, mungkin dia naik helikopter.
Tapi mungkin dia punya perkiraan-perkiraan tersendiri. Gue jadi inget dulu mantan gue tuh ada yang begitu, yang dia tuh mengkalkulasi. Dan karena dia pernah ke rumah gue gitu ya, jadi kira-kira tahu lah. Dari misalnya tempat itu ke tempat gue gitu ya, itu berapa lama. Dia cuman kasih kayak toleransi kayak 15 menit setengah jam untuk gue nggak nyampe. Dan itu dia udah telepon gitu loh. Dia telepon ini waktu itu pengalaman gue. Nanti gue terusin pengalamannya teman gue lagi. Jadi ditanya gitu kan, kalau misalnya ya kan kadang-kadang ya yang namanya gue tuh dulu kadang-kadang gue pulang kadang-kadang pas lagi mau jalan terus ngelihat belokan ke temen gue tuh gue bisa yang menggok sebentar gitu ya, cuman hahaha setengah jam 1 jam ngobrol-ngobrol nongkrong sebentar gitu kan, karena gue tahu itu tempat yang suka jadi tempat nongkrongan gitu. Jadinya akhirnya gue tuh suka gitu, karena kalau mau kayak dulu tuh kalau mau pulang ke rumah orang tua gue di Ciledug itu kan gue satu-satunya jalan adalah lewat Velbak. Gue nggak tahu deh lo pada tahu apa enggak. Nah temen gue itu ada di daerah situ rumahnya gitu kan, dan itu yang biasa jadiin tempat nongkrong. Gue tahu kapan aja gue ke situ pasti ada anak-anak gitu, pasti ada teman-teman gue yang ada kalau lagi iseng mampir gitu, walaupun nggak lama-lama gitu ya, walaupun cuman misalnya tadi gue bilang setengah jam sejam. Terus yang ada begitu gue nyampe rumah dia marah-marah. Iya awalnya nggak bakal marah-marah yang gimana gitu ya, tapi kan biasa kan kalau orang udah pacaran setelah merasa nyaman mulai tuh keluar kan gerigi-geriginya. Iya, lama-lama kamu kemana aja? Kenapa bisa setelat ini gitu kan? Awalnya ya pas begitu gue ngomong, tadi nongkrong sebentar di rumah temen gue. Lain kali langsung pulang dong. Alasannya awalnya adalah kan kamu udah capek dari kuliah dan lain sebagainya. Pulang dong gitu kan. Masuk akal. Lama-lama dari intonasi dan segala macamnya mulai bikin itu nggak masuk akal buat gue. Maksudnya udah deh itu berubah gitu loh, berubah alasannya dari yang udah dong kamu kan udah capek, kamu butuh istirahat, kamu harus ngumpul sama keluarga kamu, kira-kira begitu ya, ke tempat menuju semakin bertambah bulan rasa kepemilikan terhadap si pacarnya, pasangannya ini kan semakin tinggi. Yang ada mulai yang namanya kontrol dan overly controlling. Iya, jadi ngapain sih kamu harus ya, perlu ya, wajib ya memang ya berhenti di situ dan nongkrong sama anak-anak itu, sama teman-teman kamu. Terus gue langsung ya, ada apa salahnya sama teman-teman gue? Kayaknya teman-teman gue baik-baik aja dan gue tahu mereka tuh lebih jauh daripada tahu dari lo gitu. Tapi awalnya gue juga menahan, ya namanya masih lucu-lucunya kan, nahan dulu gitu kan. Ya pada satu titik segala sesuatu yang ditahan-tahan itu tidak akan bisa selamanya ditahan, pasti akan muncrat juga, pasti akan meledak juga. Dan itulah yang terjadi. Dan mulai ngaco-ngaco gitu ya, mulai disuruh pakai rok panjang, celana panjang, apa panjang. Kan kadang-kadang kita juga pengen ya yang namanya gaya. Kayak nanti kalau misalnya kita gaya, kenapa kamu mau mejeng sama siapa? Kamu mau narik perhatiannya siapa? Kamu cari perhatian. Bisa sampai begitu, tahu nggak sih? Gua aja ngomongin dia aja emosi. Iya, ngomong sedikit sama temen gue yang berbeda gender gitu ya,
itu bisa ngamuknya dan ngambeknya tuh bisa sampai berapa hari gitu loh, diungkit. Yang tadinya lucu kan, lucu yang tadi gue bilang, "Udah dong, kamu masa gitu aja, nggak bla bla." Gue ngomong dari tadi gue bla 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 bla, ya kayak begitulah kurang lebih. Nah sama si teman gue ini, gue tuh dia awalnya menikmati karena sebenarnya gini, sebelumnya dia memang dapat cowok yang cuek gitu ya, bukannya nggak perhatian, tetapi karena cowoknya juga tahu dia juga wanita karir gitu ya, dia juga banyak temennya, dia juga suka beraktivitas, dan dia mengenal si temen gue ini dalam keadaan seperti itu. Orang yang free, orang yang ekspresif, orang yang bebas, dan lain sebagainya. Makanya mungkin cowok-cowok yang sebelumnya memberikan ruang dan tempat, waktu dan tempat dipersilakan untuk kamu sebebas-bebasnya mengekspresikan diri kamu. Dikasihlah seperti itu. Cuma mungkin ya kadang-kadang ada kan orang yang kadang-kadang emang sih cewek tuh emang complicated sih gitu ya, agak-agak ruwet gitu ya, dibebasin pengen diketatin diketatin pengen dibebasin, cuman mungkin belum ketemu yang pinter, tahu nggak, tarik ulur yang bisa tahu kapan sih dibebasin, kapan sih dikencengin dikit gitu kan, sehingga ya kita orang-orang yang bersama dengan mereka itu gitu ya, perempuan itu nggak tahu deh kalau laki-laki gimana ya, tapi ini gue dari sudut pandang perempuan gitu. Gue tadi sampai mana lah ngomongnya. Iya, mungkin kalau tahu gitu loh timingnya kapan sih gue harus ngelepas dia, percaya sama dia dan bebasin dia gitu loh, kapan sih gue harus tarik gitu, mungkin no problem. Cuman kadang-kadang ada memang cowok-cowok yang memang ya sudahlah gitu kan, ya sudahlah. Terus nanti kalau misalnya kadang-kadang ada tuh waktu-waktunya cewek, masa sih dia tuh peduli nggak sih sama gue, dia tuh takut nggak sih kehilangan gue, terus sok-sok bikin cemburu cowoknya gitu kan. Terus cowoknya diem aja, santai cool kayak kulkas gitu. Terus yang ada dia nguring-nguringan. Kamu nggak ngerasa cemburu kalau aku pergi sama dia? Kalau dia misalnya ternyata suka sama aku, punya perhatian sama aku, nanti kalau nggak dibolehin, dia kan cuma temen aku aja. Kamu nggak percaya sama aku? Ribet. Memang benar, perempuan itu makhluk yang ribet. Karena aku adalah perempuan dan aku bisa menceritakan sama kamu. Gue juga punya gitu ya, rasa-rasa seperti itu. Cuman untungnya laki gue itu yang tahu kapan ngelepas, kapan ngebetot. Kapan gue, dan bukan tahu kapan aja, tapi penempatan gitu loh, penempatan. Kalau misalnya dia rasa sudah terlalu too much gitu ya, dan dia melihat oh ini orang, misalnya gue dekat sama seseorang dan dia ngerasa bahwa itu adalah teman gue dan orang itu melihat ke gue adalah sebagai teman, dia akan, walaupun ini lain gender gitu ya, laki gue bakal nggak apa-apa gitu loh, karena dia kenal dengan keduanya, kenal sama gue, kenal juga sama teman gue, jadi ya sudah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia kurang begitu kenal dan dia punya, kalau ini menurut dia, gue punya perasaan atau gue punya ya kayak rasa ini orang bukan deket sama lo, cuman temen. Nah itu laki gue agak ngerem gue gitu loh, berusaha untuk bikin gue gak terlalu deket gitu, ataupun
enggak deh jalan-jalan berdua aja jangan gitu loh. Kayak begitu gitu loh. Kalau misalnya lu mau ke sini ada aktivitas ini atau ada tugas ini atau ada apa di sini, ya lu siapa kek, ajak siapa kek atau nanti sungguh ada orang lain gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi bukan cuman kapannya aja, di mana dan sama siapanya gitu loh. Dan ada waktu-waktunya misalnya ya, misalnya kalau gue pakai baju masih menurut dia sopan gitu ya. Maksudnya iya iya nggak sopan. Pakai yang ada udul-udul. Pakai udul-udul terus pakai kelihatan. Enggak lah. Aduh. Gue tuh harus tenangin diri dulu sebentar. Iya, kalau misalnya menurut dia terlalu vulgar. Ini zaman dulu ya, sebelum saya mempunyai anak. Kalau menurut dia terlalu vulgar, ya dia akan ngomong sama gue. Tetapi kalau misalnya dia pun gini, kamu nyaman tidak pakai itu? Atau misalnya gini nih, kan kadang-kadang ada ya yang namanya pakai celana-celana terus celengannya yang belakang ya kelihatan gitu ya. Nah, hal-hal tersebut kalau terlalu ketat juga, dia bilang, "Kamu nyaman tidak?" Dan kalau misalnya kamu lagi duduk, kamu bisa nggak pastiin baju kamu nggak, ya tahulah supaya juga orang nggak melihat gitu ya, nggak melihat hal-hal yang tidak perlu dan tidak sepatutnya dilihat. Nah kayak gitu-gitu. Nah apa ya, itu menurut gue asik gitu. Dan dia nggak membatasi gue, oh kamu tidak boleh pakai misalnya yang di atas dengkul. Kalau di atas dengkul dan gue nyaman, kayak misalnya gue suka pakai baju kodok gitu ya dulu, apa atau enggak gue suka pakai kayak mini dress gitu ya, atau enggak celana pendek gitu. Tapi yang celana masih bukan pendek yang di bawah pantat tapi agak panjangan gitu ya. Ya dia nggak apa-apa gitu selama dia ngelihat gue tuh nyaman dengan hal tersebut dan apa ya, dan ya walaupun misalnya gue tuh mau ngomong apa sih? Misalnya hal tersebut ya pokoknya maksudnya asal nyaman nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah terlalu ini, nanti kalau misalnya kayak terlalu kependekan, ketiup angin naik ke atas. Nah coba kalau misalnya di depan umum terus naik ke atas pas kamunya lagi nggak aware gitu kan, oh iya juga masuk akal, make sense gitu kan. Atau enggak misalnya ini belahan dada misalnya ya terlalu tipis gitu kan, dengan batas kerah gitu, ya kamu kalau pas lagi nunduk gitu, is it okay buat kamu, or kamu bakal nanti naikin gitu pokoknya hal-hal seperti itu. Enggak, apa maksudnya, dan dia juga kayak misalnya gue mau pergi gitu ya, gue mau pergi kayak sampai sekarang pun gue mau pergi misalnya nongkrong sama temen gue atau pengen jalan sama temen gue, sama sepupu gue, nggak pernah ada problem kecuali misalnya ada hal yang kayak hari Sabtu hari Minggu nih kan waktunya kita, atau nggak ada hari-hari yang memang sudah apa ya dijadwalkan untuk aktivitas kita sama keluarga. Kalau sekali nggak apa-apa, tapi kalau udah terlalu sering dia bakal kangen nih, pengen ngumpul-ngumpul, udah lama nih pengen ngumpul-ngumpul. Atau nggak gue udah keseringan gitu ya, keseringan jalan sama teman gue atau sama sepupu gue, ya dengan hal-hal seperti itu yang bikin gue ya seneng gitu ya, seneng dengan caranya dia gitu loh. Iya ya, udah keseringan ya. Iya ya, udah 5 hari berturut-turut nih kayaknya gue tinggal mulu, kasihan. Ya kayak begitu, tapi nggak pernah dilarang gitu ya. Bahkan sampai akhirnya gue yang terlalu merasa nyaman di rumah dan mager, malas gerak kemana-mana. Nah
itu yang jadi masalah sama temen gue gitu ya. Masalah sama temen gue di mana dia ngerasa bahwa iya, jadi dia nggak bisa pergi. Bahkan sama misalnya sama sepupunya, bahkan sama best friend-nya, bahkan sama gengnya dia gitu ya. Yang sebenarnya dia pun waktu ya udah dikenalin gitu ya, dikenalin dan tahu bahwa mereka itu udah bertahun-tahun ngegeng bareng gitu kan. Sepupunya juga udah sering jalan bareng, tetapi tetap dia itu kayak ketakutan sekali gitu loh, ketakutan kalau si cewek ini ternyata apa. Nah, termasuk kalau pas lagi telepon, iya kan temen gue ini kan juga banyak klien dan lain sebagainya. Banyak temen, banyak sepupunya tuh udah kayak temennya dia gitu loh. Jadi dia tuh orangnya aktif sekali. Jadi suka teleponan, suka ngobrol, suka ditelepon segala macam. Nah, si cowoknya ini kalau nyoba telepon terus misalnya sibuk, nadanya sibuk gitu ya, dia nggak terima. Dan dia marah-marah tuh langsung, "Kamu lagi ngobrol sama siapa? Kamu sekarang gini-gini." Jadi itu benar-benar yang apa ya, yang pada awalnya rasanya menyenangkan karena ada seseorang yang dirasanya benar-benar sayang sampai takut banget kehilangan gue. Tapi ya tadi itu, setelah berjalan sekian lama, rasanya ngap. Beneran, bener loh. Dan kadang-kadang ada gitu ya. Makanya gue bilang kita tuh manusia dan makhluk complicated gitu ya. Karena ada temen gue juga yang dia tuh sampai gini, gue bingung deh. Karena gue sama lakinya dia udah berhubungan lama gitu ya, married juga udah lama, udah punya anak. Kok kayak dia tuh nggak peduli gue mau pergi kek, gue di rumah kek, gue mau ngelakuin apa kek, mau ngapain kek, kayak nggak pernah peduli dari zaman dulu gitu loh. Karena cowoknya yang sekarang jadi lakinya tidak pernah memberikan satu aturan, satu batasan, di mana sebenarnya memang kan itu tuh sebenarnya kita sendiri yang tahu kan batasannya apa sih. Dan mungkin kalau orang sudah cukup dewasa sudah mulai tahu lah batasan-batasannya. Yang namanya teman nggak boleh peluk yang masa nggak boleh Kak teman peluk? Boleh aja sih, tapi maksudnya peluk-peluk di tempat yang gelap, sepi, cuman berdua sama temen. Ngapain juga lo peluk-peluk? Kecuali misalnya temen lo kayak cewek sama cewek. Sekarang masalahnya susah sih. Kalau misalnya dibilangin ya jangan cewek sama cewek. Sekarang masalahnya ya, hal tersebut tuh hal tersebut juga bisa terjadi kan gitu loh. Gue bukan mau ngetawain, cuman sekarang masalahnya kalau kita ngomongin yang lain gender ada juga masalahnya gitu loh, yang sesama gitu kan ya. But anyway gitu, iya kayak misalnya lu teman sama teman ya nggak perlu lah pakai cium-ciuman ya gitu kan ya. Atau enggak ya melakukan sesuatu yang memang ya temen lakukan gitu kan, bukan teman tapi mesra juga gitu, bukan di dalam zona pertemanan yang ada rasa-rasa gimana juga gitu. Dan biasanya tahu, dan mungkin kadang-kadang dari pihak laki-lakinya merasa bahwa karena gue nggak mau diatur-atur dan gue nggak mau dikontrol-kontrol, hati-hati keribet loh mulut tuh. Sama pasangan gue juga akan memberikan kebebasan
kalau dia memberikan kebebasan. Gue nggak akan ngasih kepercayaan, dia ngasih kepercayaan, ataupun itu dijadikan sebagai contoh gitu loh, sebagai contoh. Nih lo, gue tuh percaya lo sama lo, gue tahu lo bakal jaga kepercayaan gue, gitu kan. Cuman kadang-kadang yang tadi gue ngomong pada awal-awal, kadang-kadang ada orang-orang yang butuh gitu loh, butuh kadang-kadang merasa orang ini tuh masih peduli sama dia, ada rasa takut kehilangan dia, menunjukkan rasa sayangnya dari situ. Ada di fase-fase tertentu atau di waktu-waktu tertentu gitu ya. Dan hal itu ya kayak gue ya. Laki gue tuh termasuk yang sebenarnya orangnya yang free gitu ya, ngebebasin gue apa aja. Cuman gue kaget waktu itu. Jadi gue udah married, udah punya anak gitu ya. Terus waktu itu tuh ada gue manggung gitu ya, manggung dan ada temen gue dari luar datang. Itu dia bisa menyela. Waktu gue mau duduk, jadi maksudnya gue duduk, temen gue tuh duduk di samping gue gitu ya. Dan ini ada maksudnya, coba bayangkan ada 3 tempat duduk di situ gitu kan. Nah dan waktu itu gue nggak expect gitu ya, gue nggak expect dia bakal seperti itu. Karena menurut gue, laki gue tuh orang yang benar-benar yang bebas banget gitu loh. Maksudnya bebas banget. Dia memberikan kebebasan untuk gue berteman sama siapa aja, dan membuat gue leluasa untuk bisa berteman dengan siapa aja gitu. Mau laki kayak mau perempuan, kayak mau tua, kayak mau muda dan lain sebagainya. Cuman waktu itu gue nggak expect gitu ya. Jadi waktu kita lagi duduk gitu di mana ya, pokoknya salah satu ini deh tempat gitu. Gue mau duduk, dia tuh si temen gue itu duduk di samping gue. Itu dia bisa loh ngegeser gue agar dia duduknya di tengah, tidak di sampingnya temen gue. Tapi di sampingnya gue adalah temen gue yang lain yang dia sudah kenal gitu loh. Jadi maksudnya dari hal yang kayak begitu, gue tadinya sempat nengok ke dia, terus dia nengok ke gue, terus dia senyum seakan-akan dia tahu gitu loh. Gue berpikiran kenapa gitu kan. Terus dia senyumnya tuh memberitahukan pokoknya diem aja. Tapi itu memberitahu ke gue, maksudnya itu memberikan apa ya, satu rasa ke gue bahwa ya dia masih monitoring, walaupun dia memberikan kebebasan yang luas sama gue, dia tetap gue pantau loh. Gue tetap pantau loh, walaupun lo nggak tahu, nggak ngelihat, nggak apa gitu, gue tetap pantau lo. Cuman lo nggak, mungkin kadang-kadang gue nggak kasih, tapi kadang-kadang dia keluarkan gestur. Tapi ya kadang-kadang banget, and I don't mind gitu loh, karena di dalam porsi-porsinya tuh masih yang light banget gitu. Nah berbeda dengan teman gue, balik lagi yang cowoknya posesif. Ini dia lagi on the way, lagi kayak aduh gue gak kuat lagi deh, gue udah gak kuat lagi. Masa gue gak bisa kemana-mana kalau gue kalau gue tuh nggak sama dia, sedangkan gue ada kerjaan, gue pengen ngobrol sama sepupu gue dengan leluasa, sama geng gue dengan leluasa, sama teman-teman gue dengan leluasa. Ini sekarang gue nggak bisa, gue tuh udah kayak dijauhin dari semua orang-orang yang tadinya bahkan gue udah tahu dan kenal gitu loh, bahkan sama keluarga gue. Kayak misalnya kayak keluarganya dia mau ke Bandung gitu ya, dia tuh nggak boleh ikut. Takut nanti di sana kamu nanti ketemu sama ini, ketemu sama siapa gitu. Gue tuh jadi emosi. Maaf teman-teman, aku emosi. Iya, nggak boleh. Kalau misalnya terus yang mulai tidak suka, si laki ini sudah mulai meminta gitu loh, meminta untuk mulai mau ngecek gitu ya, bukan mulai mau, tapi waktu akhir-akhir ketemu tuh dia
aku lihat handphone kamu terus dibuka-buka. Kalau kamu nggak ada pertamanya kan kenapa? Itu kan privacy gue. Kalau kamu nggak ada yang diumpetin, kamu nggak ada yang kamu takutin dong, gitu loh. Dan akhirnya ya dibuka aja. Nih, lu lihat aja gitu kan. Dan di situ dia mulai. Terus gue ngomong, gila, laki gue aja nggak pernah yang namanya meriksa handphone gue. Gue bilang gitu. Walaupun dia tahu semuanya password gue gitu ya, di mana kek, mau Facebook kek, mau apa kek, dan apa namanya password handphone gue tuh laki gue tahu gitu. Dia bisa nggak kan, kalau nggak pakai fingerprint kan tinggal dibuka pakai itu aja, dia kapan aja bisa ngelihat gitu maksudnya. Tapi untuk ngecek gue tuh nggak pernah loh gue dicek begitu, dan gue nggak pernah ngecek. Iya, gue juga nggak pernah, dia bilang gitu kan. Gue tuh nggak pernah mau tahu maksudnya. Kayak misalnya nih, dia misalnya tinggal bilang, oh ya gue lagi kerja gitu ya, gue lagi kerja, oh ya udah gitu. Nanti kalau dia udah selesai paling dia hubungin gue, udah. Tapi gila loh, kalau gue masih meeting sama siapa? Kalau udah misalnya sekitar 2 jaman ngomong, itu kan yang namanya approaching klien segala macam, itu kan gak gampang gitu dan gak cepet gitu loh. Itu tuh dia bilang, kamu beneran meeting di mana ini nih. Dan kadang-kadang harus pakai ini, tahu nggak sih, harus pakai bukti-bukti di foto-foto gitu, diliatin gitu ya kalau dia benar-benar sama klien. Kan gue sekali dan gue tuh udah kayak yang ya ampun gitu kan, segitu lo nggak percayanya sama gue gitu loh. Dan gue kan nggak bisa begitu. Emang semua klien mau diambil fotonya gitu atau enggak? Ya kalau misalnya itu dia lagi ngobrol, misalnya itu di kayak di kafe apa segala macam, atau enggak lagi di restoran, atau enggak lagi di mana. Tapi kalau misalnya kayak di kantor atau di tempat yang lebih lebih official gitu kan gue nggak mungkin. Ya lu tinggal aja, kalau gue lu tinggal aja foto apa kayak plang-plang Iya, jadi semua tuh harus ada buktinya, semua tuh harus ini. Gue tuh capek, dia bilang. Gue tuh kemarin, gue tuh udah sampai di ambang batas. Gue tuh udah capek. Terus gue bilang gini, ternyata lebih enak ya punya pasangan yang bisa ngasih kebebasan buat kita. Iya bener, gue kapok, gue kualat kali sama dia ngomong. Gue kualat sama mantan gue beneran. Gue selama itu gue selalu ngelihat, gila ya, mereka yang ngasih gue kepercayaan, mereka yang ngebebasin gue tuh nggak sayang sama gue, nggak peduli sama gue, nggak takut kehilangan gue. Padahal kadang-kadang gue tuh cuma pengen punya perasaan itu aja, ngerasain rasanya mereka tuh. Mereka takut gak sih kehilangan? Tapi kalau ketemu sama orang yang parno, itu tuh apa sih maksud? Itu masuk ke posesif atau itu masuk ke paranoid? Terus mungkin sih ya, kita ambil aja, kalau kita mau coba mengerti dia, mungkin aja dia punya pengalaman buruk. Iya sih, dia tuh cerita ya, dia tuh kenapa begitu. Gue tuh sampai nanya, lu tuh kenapa sih parno banget sih? Kenapa sih lu selalu curigaan sama gue, lu nggak percaya sama gue? Dia alasannya adalah dia tuh dulu sering digituin, jadi kayak punya trauma gitu loh. Ya tapi kan bukan berarti dia bisa jadinya lu yang jadi babak belur gara-gara si orang-orang yang bikin dia trauma. Ya begitulah cerita gue pada sore hari ini. Walaupun mungkin agak-agak berantakan karena ya tapi nggak apa-apa lah, itu cerita gue. Kalian pernah nggak punya pacar atau punya pasangan yang over controlling atau enggak yang terlalu posesif? Yang kayaknya lu tuh kayaknya lu tuh milik gue, lu tidak boleh, lu bukan milik keluarga lo bukan milik temen lo. Pokoknya lu tuh milik gue dan gue berhak ngatur lo dan gue berhak untuk akan hidup lo.
Ih, nggak banget ya. Kayaknya kalau ngedenger itu dari mulut orang tuh kayaknya, tapi tahu nggak? Banyak loh orang-orang yang tanpa sadar mengalami hal seperti ini, dan kadang-kadang tanpa disadari gitu ya. Tanpa disadari mereka tuh naruh diri mereka di satu tempat yang seperti ini, dikontrol, dikuasai oleh orang, dan orangnya pintar memanipulasi gitu ya, dengan segala macam alasannya mereka untuk bikin si pasangannya nurut. Sebenarnya lu tuh milik siapa sih? Ya milik diri lu sendiri kali. Sama milik yang kuasa, yang terlebih lagi yang pencipta. Bukan milik siapa-siapa. Dan gak ada yang berhak atas hidup lu kecuali lu sendiri. Walaupun sudah menikah, tetap masing-masing orang punya kebebasan, punya haknya, punya dirinya lah. Karena kadang-kadang ada orang di saat dia masuk ke dalam satu hubungan, dia tuh kayak gak memiliki dirinya sendiri dan gak berhak atas dirinya sendiri. Aduh, capek kalau ngebayangin kayak gitu tuh. Kadang-kadang perasaan gue. Kenapa ya? Gue kok jadi begini? Ngomongnya jadi pelan-pelan dan jadi kayak agak-agak bijak-bijak gitu. Mungkin karena sudah sebentar lagi mau selesai. Udah 40 menit, aku harus udahan. Kalian juga udah harus meneruskan lagi aktivitas kalian. Sampai ketemu minggu depan. Baik-baik semuanya, sehat-sehat. Dan Alsian, ciao.